Hai teman-teman, perkenalkan kami kelompok 10. Saya Almira Ngastiti dan teman-teman saya Khairul Bayhaqi Aziz, Eko Muhammad Suryanto, Nanda Firmansyah, dan Sofi Dayatul Janah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persamaan akuntansi. Sebelum kita mulai mempelajari perihal aset dan lain-lain, mari kita mengenal secara sekilas apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengenali, mengukur, dan menghubungkan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan ringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan yang diolah menjadi informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Setelah mengetahui secara sekilas definisi akuntansi secara umum, mari kita mempelajari tentang persamaan akuntansi secara detail bersama Mas Nanda. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi dalam berpasangan atau double entry. Setiap transaksi sesuai dengan prinsip berpasangan yang dicatat dalam dua jalur akun yang terkait, sehingga hasil persamaan akuntansi akan selalu menunjukkan keseimbangan, yaitu harta atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Persamaan dasar akuntansi dicatat dalam sebuah tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur untuk menyusun laporan keuangan. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut isi dari tabel persamaan akuntansi, yang terdiri dari kolom tanggal, kolom aktiva, kolom pasiva, dan kolom keterangan. Elemen utama dalam persamaan akuntansi. Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai aset, maka sumber ekonomi tersebut terlebih dahulu harus dapat diukur dengan satuan mata uang, baik itu dolar, rupiah, atau mata uang lainnya. Ada beberapa cara yang umum dilakukan untuk mendapatkan aset, misalnya dengan cara membeli, membangun sendiri, dan pertukaran aset. Jenis-jenis aset. Aset merupakan hak yang bisa dipakai dalam operasional perusahaan. Beberapa benda yang dianggap sebagai aset diantaranya gedung atau bangunan, mobil, merek dagang, hak paten teknologi, uang kas, dan benda atau barang berharga lainnya. 1. Aset lancar. Pengertian aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat terrealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Aset lancar ini berupa investasi jangka pendek, kas, piutang, persediaan, biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima. Aset tetap. Aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan atau difungsikan dalam operasional perusahaan. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dan memiliki manfaat yang lebih dari 1 tahun. Beberapa aset tetap meliputi gedung, tanah, dan investasi jangka panjang. Aset tak berwujud. Aset yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hak hukum kepada pemiliknya. Beberapa aset tidak terwujud diantaranya merek dagang, waralaba, hak cipta, goodwill, dan hak paten. Aset lain. Aset lain ini adalah gambaran berbagai pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Materi kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan atau perorangan yang diselesaikan seiring berjalannya waktu dengan memberikan manfaat ekonomi seperti uang, barang, atau jasa. Singkatnya, liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapat nilai ekonomi. Salah satunya dalam operasional bisnis. Misalnya saja utang yang berasal dari pembelian aset, gaji karyawan, pajak sewa, atau obligasi. Jenis-jenis liabilitas. 1. Kewajiban lancar, jangka pendek. Kewajiban atau liabilitas jangka pendek disebut juga dengan liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Contoh dari liabilitas lancar: utang dagang, utang tagihan, atau akrual, pendapat di muka. 2.
Kewajiban tidak lancar jangka panjang. Liabilitas tidak lancar juga disebut dengan liabilitas jangka panjang di mana waktu tenggat pembayaran lebih dari 1 tahun. Biasanya dalam liabilitas jangka panjang terdapat restriksi atau batasan yang berguna untuk memberikan perlindungan antara peminjam maupun pihak yang dipinjamkan. Contoh liabilitas jangka panjang adalah hutang hipotek, hutang obligasi, atau hutang wesel jangka panjang. 3. Kewajiban kontingensi. Kewajiban atau likuiditas kontingensi bisa dikatakan kewajiban berdasarkan kejadian luar biasa. Singkatnya, kewajiban bisa saja timbul tergantung terjadinya peristiwa saat ini atau mendatang. Contoh liabilitas kontingensi adalah gugatan atau garansi dari produk. Ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Dengan demikian, rumus ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas. Sederhananya, pengertian ekuitas adalah jumlah aset atau harga yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Arti ekuitas lainnya yakni investasi yang ditanamkan pemilik dalam perusahaan. Jumlah ekuitas ini bisa berkurang apabila pemilik perusahaan melakukan penarikan aset. Ekuitas juga bisa berkurang karena sebab lainnya seperti kerugian perusahaan atau keuntungan perusahaan yang ditarik oleh pemiliknya. Ekuitas bisa menjadi negatif alias defisit saat jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah asetnya. Jumlah ekuitas sendiri dilaporkan perusahaan dalam neraca perusahaan yang menggambarkan kondisi sehat tidaknya perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan tidak sehat apabila ekuitas adalah selalu negatif. Jenis dan unsur ekuitas. Yang pertama, modal disetor. Modal disetor merupakan jumlah uang disetor atau ditanamkan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, ekuitas adalah yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. 2. Keuntungan yang ditahan. Keuntungan ditahan atau biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil untung bersih dari operasional perusahaan namun tidak diambil oleh pemilik atau pemegang sahamnya. 3. Modal dari penilaian kembali. Perusahaan kerap kali melakukan penilaian ulang atas aset-asetnya. Apabila kemudian dalam penilaian ditemukan penyesuaian, maka akan mengubah neraca perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset berupa tanah yang harganya telah mengalami kenaikan. Kenaikan nilai aset ini akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. 4. Modal hibah atau sumbangan. Modal hibah atau sumbangan ekuitas adalah ketika perusahaan mencatatkan penambahan aset baru tanpa melakukan pengeluaran atau belanja modal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memproses transaksi penjualan menjadi laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan penjualan. Hasil pendapatan ini bisa berasal dari produk penjualan inti dari bisnis tersebut atau penjualan dari produk sampingan, bisa juga dinamakan penjualan lain-lain. Yang kedua, HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bisa diartikan biaya yang harus Anda keluarkan sebelum produk tersebut dijual. Jika di suatu restoran, HPP yang ada diperhitungkan pada umumnya adalah bahan pokok dari menu makanan yang ditawarkan dan lain-lain. Hal ini tergantung dari jenis makanan atau minuman yang ingin ditawarkan. 3. Biaya operasional. Biaya operasional menyangkut gaji karyawan, biaya overhead atau listrik dan air, biaya penyusutan, biaya dibayar di muka atau biaya sewa, biaya promosi atau iklan, dan yang terakhir biaya administrasi usaha. Yang keempat, biaya lain-lain untuk konsumen. Biaya lain adalah biaya yang akan dibebankan dari pihak restoran kepada konsumen yang biasanya berupa servis, pajak PPN atau pajak restoran, dan yang terakhir tip, dan masih banyak lagi.